La ilaha illallah. Ini yang paling berat para hadirin. Nabi SAW takut sahabatnya jatuh dalam riya. Sahabat orang pilihan. Demikian juga kita yang mengamalkan sunnah ini paranya pilihan Allah ini. Maka kita wajib bersyukur nih para hadirin. Betapa banyak orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk mengenal sunnah ini. Banyak. Nah, sahabat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah SAW. Mereka benar-benar orang-orang hebat yang sanggup menginfakkan semua hartanya di sahabat tempatnya, yang sanggup meninggalkan istrinya padahal malam pengantin pertama di mana tempatnya? Sahabat tempatnya. Yang sanggup menginfakkan kebun yang paling dicintainya di sahabat tempatnya. Jadi Nabi mengkhawatirkan sahabatnya riya. Ma'ilmihim wa fadlihim. Padahal sahabat ini keilmuan, orang paling hebat, keutamaan tidak ada yang bisa mengejar para sahabat Nabi SAW. Tetapi Nabi mengkhawatirkannya. Berarti apa? Faghairuhum awla bil khawf. Maka selain mereka lebih pantas untuk takut, untuk dikhawatirkan. Kalau Nabi mengkhawatirkan sahabat, padahal siapa sahabat? Apalagi kita. Ini maknanya. Kita harus lebih takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini kembali kita hadir di majalisul zikir, majalisul ilm yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Riyadhul Jannah, taman dari taman-taman surga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka silahkan mampir. Apa itu taman surga? Hilaquz zikir, halaqah zikir. Di antara bentuk halaqah zikir adalah majlis yang dijelaskan halal haram, majlis yang dijelaskan tauhid wasyirik, majlis yang diterangkan sunnah dan mana pula perkara-perkara bid'ah di dalam agama, majlis yang diterangkan mana ketaatan dan mana pula perkara-perkara dosa dan maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak At-Tabi'i Al-Jalil, dibawakan di dalam kitabnya Al-Mujalasah. Beliau berkata, la yazalul mar'u alima. Seseorang itu akan terus dia berilmu. Ma talabal ilma, selama dia terus menuntut ilmu. Ibarat pisau, kalau terus diasah maka pisaunya menjadi apa? Tajam.
idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Apabila seorang menyangka dirinya sudah berilmu, maka disinilah dia muncul kejahilan. Jadi kalau orang sudah menganggap dirinya berilmu, di sini akan muncul apa? Kejahilan. Maka lihat kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dibawakan di dalam Sahih Bukhari. Ada seorang Bani Israel datang kepadanya, pemuka Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, ata'lamu ahadan a'lama minka? Apa engkau tahu ada lebih alim dari engkau? Masya Allah. Yang namanya Nabi ya pasti apa? Alim. Karena dia dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam? La a'lam. Aku tidak tahu ada lebih alim dari aku. Akulah yang paling alim. Ternyata apa kata Allah Azza wa Jalla? Bala. Hai Musa, ada lebih alim dari engkau. Abdana Khadir. Ada hamba kami Khidir. Dia lebih alim dari engkau. Fasa'ala as-sabila ila luqyah. Maka Nabi Musa mencari tahu bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wa tammut taslim. Maka ini mendorong kita para hadirin untuk terus menimba ilmu ini. Sebagaimana kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal maqbarah. Sejak bisa memegang pena sampai masuk ke liang lahat. Barakallahu fikum. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih kita ini insyaallah adab-adab di dalam thalabul ilm, ikhlas sudah kita ambil. Sekarang yaitu takut dari riya dan apa bahaya ar-riya. Setelah itu baru kita ambil ittiba'us sunnah atau ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setelah itu kita kirimkan materi yang baru lagi insyaallah. Baik, kita lanjut sekarang masuk ke al-khaufu minar riya, takut riya dan apa bahayanya ar-riya. Sebelum kita masuki, kita ingin tahu apa itu riya. Ar-riya disebut oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ar-riya huwa izharul amal linnas liyumdaha wa yuthna alaih. Ya, menampakkan amalan untuk orang lain supaya disanjung dan dipuji. Ini yang dikatakan apa? Riya. Jadi kita tampakkan amalan kita perlihatkan amalan kita kepada orang lain untuk mendapat sanjungan, untuk mendapat pujian, ini dikatakan ar-riya. Adapun kalau kita memperdengarkan amalan kita kepada orang lain, ini apa namanya nih? Pak Rahmat? Kita perdengari amalan kita, perdengarkan amalan kita kepada orang lain. Ini apa namanya? Sum'ah. Apa namanya? Sum'ah. Ya, Pak Razil? Maka lihat, waktu Nabi haji atau waktu Nabi umrah, beliau ucapkan di dalam ihlalnya, ucapannya yang masuk ke dalam ibadah umrah atau haji itu. Apa kata beliau? Labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Tidak ada riya, memperlihatkan orang. Umrahku ini wala sum'ah, tidak ada pula niat untuk memperdengari orang. Jadi sum'ah berkaitan dengan ucapan, diperdengari, untuk disanjung dan dipuji. Adapun riya memperlihatkan amalan ibadah kita kepada orang lain untuk disanjung dan dipuji. Ini dikatakan apa? Ar-riya. Taib. Kita lihat yang punya kopian.
Poin pertama, min syarti qabulil amalis salih salamatuhu minasyirki warriya limunafatihim at-tauhid. Di antara syarat diterimanya amal saleh adalah selamat dari kesyirikan dan riya karena keduanya menghilangkan tauhid. Nah, ini poin pertama. Kita tahu syarat mutlak diterimanya, bahkan syarat sahnya suatu ibadah ada berapa? 2. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba', mutaba'ah. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ikhlas. Ikhlas ini 2 sisi. Sisi yang pertama, kita yang beramal. Kita yang beramal, akidah kita selamat. Yang kedua, dalam amalan itu sendiri saat kita mengerjakannya, kita harus benar-benar apa? Ikhlas melaksanakannya karena perintah Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ya tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita menyebutkan ya, ikhlas kalau dalam babul iman dan tauhid berarti ada syirik, jangan syirik. Jadi kalau kita berbicara keikhlasan dalam bab tauhid, dalam bab iman, berarti maknanya jangan syirik. Tapi kalau kita berbicara ikhlas dalam bab ibadah, bab puasa, bab salat, bab haji, ada riya, jangan riya. Nah, kita sekarang bahas ini. Ya, berbicara tentang akidah, ikhlas dalam akidah, ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, berarti jangan apa syirik. Tapi ikhlas dalam menuntut ilmu, jangan kita riya. Ikhlas dalam salat, jangan riya. Ikhlas dalam bersedekah, jangan riya. Karena kita tahu syarat mutlak dan diterimanya suatu ibadah dan syarat sahnya suatu ibadah adalah harus selamat dari kesyirikan dan riya, karena syirik dan riya itu yunafit tauhid, menghilangkan dan meniadakan at-tauhid. Maka ada satu hadis qudusi, nama lainnya haditsun ilahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka, kata Allah, aku zat yang paling tidak perlu terhadap sekutu. Allah tidak butuh namanya sekutu, kawan, tandingan, kongsi. Maka man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal dalam amal ibadah itu diikut sertakan selain dari diriku di dalamnya, ada yang lain ikut, aku tinggalkan dia beserta sekutunya, maka amalan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam bab ikhlas, tidak ikhlas ditolak. Dalam bab mutaba'ah, tidak ittiba juga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Berapa orang Pak Razil? Berapa? 3. 1, Pak Rahmat, orang yang berjihad. Ini kan mulia semua ini. Ya. Jihad. Yang kedua, orang dermawan. Yang ketiga, para muslimah, orang berilmu. Orang yang hafal Quran. Ini kan sebab bab mulia semua ini. Dibawakan dalam Sahih Muslim, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali dicelupkan dan dimasukkan ke dalam neraka 3 orang. Yang berjihad, yang dermawan, yang menghafal Quran atau yang alim. Ternyata semuanya apa? 1, ya, Allah mengatakan kepadanya, engkau itu berjihad supaya dikatakan engkau pemberani. Engkau berinfak supaya dikatakan dermawan.
engkau ini menghafal Quran, mengajarkan Quran supaya dikatakan qari. Ingat ya, qari zaman sekarang beda dengan qari zaman dulu. Kalau qari zaman sekarang yang bagus suaranya. Kalau qari di zaman dahulu, orang menghafal Quran, orang yang mengamalkan Quran dikatakan qari. Kalau sekarang kalian qari dan qari'ah. Ya, yang internasional, yang nasional. Nah, beda. Apa sebabnya semuanya dimasukkan ke dalam neraka pertama sebelum yang lainnya? Ternyata semuanya ingin sanjungan, ingin sebutan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Poin yang kedua. Khafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi riya ma'a ilmihim wa fadlihim. La ilaha illallah. Ini yang paling berat para hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sahabatnya jatuh dalam riya. Sahabat orang pilihan. Nah, demikian juga kita yang mengamalkan sunnah ini paranya pilihan Allah ini. Maka kita wajib bersyukur nih para hadirin. Betapa banyak orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk mengenal sunnah ini. Banyak. Nah, sahabat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar orang-orang hebat yang sanggup menginfakkan semua hartanya di sahabat tempatnya. Yang sanggup meninggalkan istrinya padahal malam pengantin pertama. Di mana tempatnya? Sahabat tempatnya. Yang sanggup menginfakkan kebun yang paling dicintainya. Di sahabat tempatnya. Jadi Nabi mengkhawatirkan sahabatnya riya. Ma'a ilmihim wa fadlihim. Padahal sahabat ini keilmuan, orang paling hebat. Keutamaan, tidak ada yang bisa mengejar. Para sahabat Nabi SAW. Tetapi Nabi mengkhawatirkannya. Berarti apa? فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْخَوْفِ. Maka selain mereka lebih pantas untuk takut untuk dikhawatirkan. Kalau Nabi mengkhawatirkan sahabat, padahal siapa sahabat? Apalagi kita. Ini maknanya. Kita harus lebih takut. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat yang 7 yang banyak menghafal hadis. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar mendatangi kami, saat itu kami sedang memperbincangkan Al-Masih ad-Dajjal. Si pembohong, si pendusta yang buta sebelah. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan daripada Al-Masih Dajjal? Al-Masih Dajjal para hadirin, ini adalah fitnah bagi manusia terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana dahsyatnya fitnahnya? Sampai setiap nabi itu harus mengingatkan umatnya. Dan ini menunjukkan para nabi itu tidak tahu perkara kapan keluarnya Dajjal. Zaman Nabi Isa kan jauh sekali akan keluar Dajjal. Sedangkan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita saja 600 tahun. 600-an tahunnya. Nabi Isa ingatkan Bani Israil tentang Dajjal. Nah, sekarang Nabi kita SAW, jarak antara hijrah beliau dengan sekarang saja 1000 berapa? 445 tahun. Tapi kan belum muncul juga. Berarti apa? Ini sesuatu yang besar ini. Nah, Nabi sampai mengatakan, ya, tidak ada fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia sebesar fitnahnya siapa? Ad-Dajjal. Bagaimana tidak? Dia punya surga, dia punya neraka. Tetapi surganya dia neraka, nerakanya dia surga. Dia bisa memerintahkan langit-langit hujan, bisa turun hujan.
Hai bumi, engkau subur, bisa subur buminya. Ya. Wahai yang sedang mati, bangun katanya. Tapi bukan orang mati bangun, yang bangun setan. Kemudian dia akan katakan kepada bumi, bumi keluarkan harta-harta karunmu, keluar harta karunnya, nggak perlu didulang mas itu. Maka dikatakan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Tapi ternyata ada lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Qala qulna bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beritakan kepada kami, apa lebih engkau khawatirkan atas diri kami, ya, lebih hebat dari Dajjal itu? Faqala syirkul khafi, syirik samar, syirik tersembunyi. An yaquma rajulu yusalli. Mana syirik yang tersembunyi itu? Seseorang berdiri salat. Fayuzayyinu salatahu, dia perindah salatnya. Kenapa diperindah? Lima yara min nadhari rajulin, karena ada yang ngelihat dia. Karena ada yang menengok dia. Yang tadinya sepi orang ya gesit dia. Tapi begitu ada orang datang, woi pelan. Setan itu lebih pintar para jamaah dalam bab menggoda ini daripada manusia. Bagaimana enggak? Sejak Nabi Adam sampai sekarang tugasnya hanya apa? Menggoda terus. Karena sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Ya, ittaqu hadzal syirik. Takutlah kalian akan syirik ini karena dia lebih samar dari semut hitam atau berjalannya semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Nabi mengatakan ucapkanlah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal semua ini? Alhamdulillah. Kalau insyaallah nanti Pak De. Insyaallah nanti artinya. Kalau hafal, kalau belum ya nanti dihafalin. Jangan tidak hafal nih para hadirin, berat. Nabi mengatakan ittaqu hadzal syirka, takutlah kalian akan syirik ini, takut. Kalau Nabi mengkhawatirkan sahabatnya, apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah wafatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya, sebagaimana doanya Nabi Allah Yusuf, tawaffani muslima, wafatkan aku di atas Islam, di atas tauhid. Berarti apa? Selamat dari kesyirikan. Nah, satu itu doa tadi untuk menetralisirnya. Yang kedua, sudah mungkin saya sampaikan, setiap sebelum tidur malam jangan lupa membaca suratul kafirun. Surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik. Membaca suratul kafirun sebelum tidur ini melepaskan kita dari kesyirikan. Membersihkan kita dari kesyirikan. Ini jangan lupa ini. Oh berarti banyak yang kita baca sebelum tidur, banyak. Kalau Al-Quran lain untuk meruqyah diri, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian ayatul kursi, kemudian amanar rasul, kemudian ini dia, qul ya ayyuhal kafirun. Ini selalu ini dibaca ini. Nah, kalau pada praktik Nabi SAW banyak surat-surat panjang dibaca oleh Nabi. Salah satunya Alif Lam Mim Sajdah. Kemudian Al-Mulk. Kemudian Al-Musabbihat. Ada beberapa surat diawali dengan sabbah yusabbih. Tapi yang pendek-pendek itu saja tadi. Ayatul Kursi. Amanar Rasul. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini fungsinya. Tutup dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Wanam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirik, itu akan melepaskan kita dari kesyirikan. Baik.
Qala Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh mengatakan di dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan ar-riya'u akhwafu 'ala as-salihin min fitnatid dajjal. Riya itu lebih dikhawatirkan oleh orang-orang saleh daripada fitnah dajjal. Kenapa? Karena fitnah dajjal itu nyata. Tapi kalau riya itu di mana tempatnya? Di hati, tersembunyi sekali. Dajjal apa obatnya? Satu, setiap penghujung salat berlindung dari 4 perkara. Nah, coba dulu. Sebelum salam, berlindung dari 4. Nah, ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min syarri fitnatil. 1. Yang kedua, kalau ketemu Dajjal, bacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Itu kalau ketemu. Tapi jangan pernah berniat ketemu. Iya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa mendengar Dajjal diutus, lari. Jangan mau cari tahu. Saya mau coba-coba tengok dulu katanya. Bagaimana serupanya, benar apa enggak? Sesuai dengan hadis apa tidak? Ya pasti sesuai dengan hadis. Cuma apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lima yab'atsu min fa innar rajul yadhunnu annahu mu'min fayalqahu fayab'atsu bihi minasyubuhat fayattabi'uhu." Nabi SAW mengatakan, jangan-jangan seseorang datang kepada Dajjal dengan penuh percaya diri, aku beriman kepada Allah, tiba-tiba ketemu dengan Dajjal, langsung dia longsor. Beriman kepada Dajjal. Kenapa? Syubhatnya luar biasa. Bagaimana tidak, dia punya surga, dia punya neraka. Nah, tapi ini kan nyata. Yang jadi masalah ini adalah riya ini. Siapa yang tahu kalau si fulan riya? Kita tidak tahu. Kenapa? Tempatnya di mana? Di hati. Maka Syekh Sulaiman mengatakan, riya itu lebih dikhawatirkan oleh orang-orang saleh daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian, amal a'mal ghair salihah fala riya'a fiha. Adapun amalan-amalan yang tidak saleh, maka tidak ada riya di dalamnya. Maknanya apa? Amal ibadah yang bukan amal ibadah. Kalau yang bukan amal ibadah tidak dimasuki oleh riya. Berarti apa yang masuk di dalamnya? Wa innama yadkhulu fiha syuhrah. Yang masuk di dalamnya kalau bukan itu ibadah, masuk syuhrah, ingin tampil beda. Mana juga wal ujub. Ujub membanggakan diri. Awil fakhr, ya, bangga. Awil kibir, sombong, ya, meremehkan orang lain, mengangkat diri sendiri, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Berarti bab riya ini akan memasuki bab ibadah. Kalau bukan bab ibadah, tidak dimasuki oleh riya, tapi bisa masuk ujub, bisa masuk sombong, bisa masuk membanggakan diri. Contoh, berpakaian. Berpakaian kan bukan bab ibadah. Tapi ini bisa, saya pakai ini, tampil beda. Ini yang masuk. Tidak masuk riya. Tapi kalau puasa bisa masuk riya? Bisa. Ya. Salat bisa. Haji bisa. Umrah bisa. Sedekah bisa. Nah, itu sebabnya banyak amal-amal saleh itu disuruh disembunyikan. Banyak disuruh sembunyikan. 1, sedekah. Dalam Sahih Muslim,
7 yang mendapat naungan kelak pada hari kiamat. Salah satunya rajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah fa akhfaha, disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 1, salat sunnah. Salat apa? Sunnah. Tapi tentu bagusnya salat sunnah yang mana? Ba'diyah. Kalau qabliyah nanti ketinggalan antum. Ya, kan ada nas hadis secara khusus Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, "Idza qadha ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiba." Apabila seseorang selesai salat di masjidnya, berikanlah rumah itu bagian. Nah, apa kata Nabi? Dibawakan dalam Targhib wa Tarhib dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Salatul rajuli tatawwan haitsu la yarahu an-nas ka salatihil fariidhah atau ka salatihil fariidhah ma'al jamaah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Salat seseorang sunnah atau salat sunnah seseorang tidak dilihat oleh orang banyak. Sama seperti dia salat wajib berjamaah di masjid. Nah, salat wajib berjamaah di masjid berapa? Berapa ganjarannya? 27. Berarti sholat sunnah di rumah itu juga 27. Subhanallah. Yang untung itu para muslimah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik. Nah, kecuali kita kalau laki-laki ini misalkan maghrib isya kita mau menunggu di masjid, ya tidak mengapa di masjid. Nanti ba'da isyanya di mana? Di rumah. Namun ada sholat sunnah para jamaah tidak bisa disembunyikan. Mana dia? Tahiyatul masjid. Tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mau menyembunyikan dia? Nah, ada sholat sunnah di rumah dia afdal, di masjid pun dia punya keutamaan. Nah, sholat sunnah apa ini? Ada sholat sunnah di rumah bagus, di masjid pun bagus juga. Pak Rahmat, Pak Razil, mana Pak Haji Sorani? Apa? Qabliyah subuh? Salat duha. Loh kok bisa? 1, hadis umum tadi. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Lah, sekarang kalau itu salat duha, mana dalilnya? Hadis yang lain. Hadisnya juga sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Nah, ini syaratnya tapi ini, siapa yang berwudu dari rumah? Jangan wudunya di masjid. Siapa yang bersuci dari rumah? Thumma kharaja ila fariidatin min faraidis shalah. Kemudian dia keluar salat wajib. Kana lahu ka ajril hajjil muhrim. Pahalanya seperti pahala orang yang haji sedang berihram. Maka ya para muslimah dorong ya para bapak-bapak suaminya anaknya laki-laki ke masjid, jangan di rumah. Dan suruh wudu dari rumah dulu. Nah, terus lanjutannya, wa man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ila al-masjid la yansibuhu illa tasbihat ad-duha kana lahu ka ajril umrah. Siapa yang berwudu di rumah dan keluar dari rumahnya datang ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah itu ke masjid kecuali salat sunnah duha, maka sama pahalanya seperti pahala umrah. Subhanallah. Jadi bisa tiap hari ini ya dapat pahala umrah. Baik. Nah, itu dia berkaitan dengan bahayanya riya ini. Kita akan ambil tambahan beberapa faedah dan kesimpulan dari yang kita ambil. Faedah yang pertama para hadirin.
At-tahdhiru minar riya wa khuturatuhu fil ibadah. Pertama, ancaman dari riya dan bahayanya terhadap ibadah. Apa bahayanya terhadap ibadah? Ibadah kita ditolak. Ibadah kita hancur. Kalau sekedar ditolak dan hancur selesai masalah. Tetapi apa? Masuk dalam awwalu man tasa'ara bihimun nar. Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini pun yang pertama. Peringatan bahaya riya, atau peringatan terhadap riya dan bahayanya terhadap ibadah akan menghancurkan ibadah. Yang kedua, al-hathu ala wujubil ikhlasi fil a'mal. Anjuran wajibnya ikhlas dalam setiap amal ibadah. Wa tahrimur riya, dan haramnya riya. Anjuran wajibnya ikhlas dalam setiap ibadah dan haramnya riya. Wa syiddatu uqubatihi, dan dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang riya. Nah, apalagi hukumannya para jamaah? Di samping dia orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, hukumannya dalam hadis yang lain. Nabi bersabda, "Idza jazan nas bi a'malihim yaumal qiyamah." Ketika orang-orang sudah dibalas hari kiamat, ya yuqalu lil mura'in, Allah akan katakan kepada orang yang riya, ketika mereka mencari pahala, ya Allah, mana pahalaku? Kata. Apa jawaban Allah? Idhab ila alladhi kuntum tura'unahu fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amal ibadah kalian di dunia. Cari orang-orang yang kalian pertontonkan kepadanya ibadah kalian tuh. Hal tajiduna indahum min jaza' aw thawab. Ada enggak pahala sama mereka? Maka salah satu obat riya itu adalah yakini tidak ada yang bisa memberi pahala itu kecuali siapa? Allah. Baik. Faedah yang ketiga. Ar-riya'u qad yasduru minal munafiqil nifaqil akbar. Riya bisa muncul dari orang munafik dengan munafik akbar. Subhanallah. Jadi riya ini memang bahaya para jamaah. Orang munafik akbar yang sudah kafir plus bisa riya mereka. Nah, mana contohnya? Dalam suratun Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu salatnya malas. Makanya hati-hati para jamaah. Kalau masih malas-malas ini bahaya. Jangan-jangan ada penyakit muna ini. Munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang-orang munafik itu salat malas. Lalu apa? Yura'unan nas. Karena mereka itu mempertontonkan ibadahnya kepada orang lain. Maka lihat, Nabi sebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajri. Salat paling berat atas orang munafik salat apa? Isya, subuh. Nah, saya ingin bertanya sekarang, kenapa kok isya dan subuh ini berat? Ayo, karena gelap. Tidak dilihat sama orang. Yang mana mereka itu biasanya sholat itu kalau dilihat. Nah sekarang subuh dan isya itu nggak ada yang ngelihat. Ngapain datang ke masjid katanya. Maka Ibnu Umar mengatakan, sebagaimana dibawakan dalam Targhib wa Tarhib, kunna idza faqadna ar-rajul fil fajri wal isya asa'na bihi dhann. Dulu di zaman Nabi itu, kalau ada orang tidak hadir sholat berjamaah isya dan subuh, kami berburuk sangka kepada dia. Jangan-jangan dia munafik ini orang ini katanya. Kalau sekarang kan tidak berani kita ini. Kenapa?
Karena dia banyak kerjaan. Akhirnya dia lolos tidur. Oleh zaman Nabi SAW, kalau nggak hadir Isya dan Subuh, sahabat buruk sangka, ini munafik sudah ini katanya. La ilaha illallah. Nah ini para hadirin. Jadi riya ini bisa muncul dari siapa? Orang munafik akbar. Lanjut. Wa qad yakunu riya minasyirkil asghar. Dan terkadang riya itu ya bagian dari syirik kecil, wa huwa shadir man itma'anna qalbuhu bil iman. Ini bisa muncul dari orang-orang beriman. Wah, ini bahaya nih kita, ini bahaya nih para jamaah. Jadi ingat para hadirin, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita yang sudah belajar sunnah, belajar tauhid ini, kita yang harus lebih waspada. Jangan merasa aman. Loh kenapa demikian? Karena Allah sebutkan di dalam suratun Nahl, Allah menyebutkan fatazilla qadamun ba'da thubutiha, ayat 94. Kaki itu akan tergelincir setelah dia berdiri kokoh. Kaki itu akan tergelincir setelah dia berdiri tegak. Nah, berarti apa? Orang-orang yang berusaha tegak di atas agama ini, mereka yang berbahaya bisa tergelincir. Adapun yang belum tegak berdiri di agama ini, nggak perlu repot. Kenapa? Dia memang sudah jatuh. Maka kita yang harus lebih takut nih para jamaah. Maka dikatakan di sini ya, jadi riya bisa muncul dari munafik akbar ya. Maka dia menjadi syirkul akbar. Riya bisa muncul dari orang yang beriman, maka di sini riya itu syirkul asghar. Riya itu menjadi syirkul asghar. Maka Nabi bersabda dalam Sunan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Satu riwayat yasirur riya, riya yang sedikit. Berarti kalau riya banyak jadi apa dia? Syirkul akbar wal iyadzu billah. Faedah berikutnya. A'zamu asbab riya. Nah, kita harus tahu ini para jemaah. Apa sebab riya terbesar? Sebab riya terbesar hubbu ladzatil hamdi wath tsana'i wal madah. Senang disanjung. Senang dipuji. Awil pirar minadzam, takut dicela. Awil tama mimma fi aidin nas, atau masih berharap apa yang ada pada tangan orang lain. Ini dia kalau dirincikan, 3 ini sebab riya. 1, senang disanjung dan dipuji. 2, takut dicela. 3, masih mengharap apa yang ada pada tangan orang lain. Maka itu sebabnya para hadirin rahmatillah azza wa jalla, apa itu ikhlas? Ikhlas itu mau disanjung sama saja dengan mau dicela. Dicela maupun disanjung sama saja. Ini yang bisa menjadikan kita ikhlas. Jadi nggak ada gunanya mau dicela, mau disanjung, nggak ada urusan. Karena bukan sanjungan dan celaan manusia yang kita inginkan. Yang kita inginkan pujiannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir, ilajur riya. Apa obatnya riya ini? 1, istihdaru muraqabatillah lil abdi. Pertama, kita harus terus merasa diawasi oleh Allah. Nah, dialah yang kita perlihatkan amalan kita. Jangan memperlihatkan siapa? Manusia.
Maka lihat ya, di zaman sekarang nih bahaya sekali riya nih para jamaah. Lebih bahaya zaman sekarang. Kenapa? Orang mudah riya soalnya. Dia mau haji langsung dinaikkan di foto. Sedang ihram. Masya Allah. Lagi di mikot. Ya, lagi tawaf. Semua dia begini. Maka itu lihat itu nasihatnya Syekh guru kita Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Ya, kita benar yang disinggung ini. Ya. Kenapa? Karena ini jalan terbuka untuk riya itu ini dia. Maka obat pertama itu istihdhar muraqabatillah azza wa jalla al-'abd. Ya, kita hadirkan, kita rasakan kita ini terus diawasi oleh siapa? Oleh Allah azza wa jalla. Ngapain ya melihat pengawasan manusia? Allah yang sudah melihat kita. Ini pun yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu billahi 'ala at-takhallusi minar riya. Meminta pertolongan kepada Allah, Allah selamatkan kita dari riya. Ada doa khusus? Enggak ada. Tapi apa? Ya Allah berikanlah aku keikhlasan. Allah marzuqni ikhlas fil aqwali wal amal. Ya Allah karuniailah hambamu ini keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi minta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan dari riya. Obat yang ketiga, ma'rifatu atharir riya wa ahkamihi al-ukhrawiyah. Untuk mengobati riya ini kita mengetahui dampak negatifnya riya dan apa hukuman-hukuman di akhirat bagi yang riya. Nah, dampak negatifnya riya, satu, kalau enggak ada yang nonton enggak semangat. Dua, di dunia amalannya hancur. Tiga, kalau ada yang nyanjung senang, kalau enggak ada yang nyanjung kecewa. Di akhirat, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Di akhirat, mau cari pahala, kita datang dalam keadaan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Engkau pergi, kata Allah, cari orang-orang yang kau pertontonkan kepadanya amalanmu, cari pahalamu di sana. Yang keempat, ikhfa'ul ibadati wa adamu izhariha. Sembunyikanlah ibadah itu sebisanya dan jangan dinampakkan. Kalau memang bisa disembunyikan. Ya kalau tidak bisa disembunyikan, disinilah dia jihad. Ya, perjuangan hati untuk menundukkan hati untuk bisa ikhlas. Berjamaah. Kan nggak mungkin disembunyikan berjamaah nih para jamaah. Ya, repot mau menyembunyikan sholat berjamaah. Bagaimana? Nggak bisa. Maka apa? Kita lawan dia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, tarkul amal min ajlin nas syirik. Kita tidak berani beramal ibadah karena takut riya. Ini kesyirikan. Kalau kita beramal karena manusia, maka kita jatuh dalam riya. Ini namanya maju kena, mundur kena. Yang selamat bagaimana? Allah selamatkan kita dari keduanya. Beramallah karena Allah, jangan tinggalkan amalan karena manusia. Barakallahu fikum. Baik, masuk kita ke poin berikutnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab sebagai penuntut ilmu, pertama ikhlas, yang kedua tinggalkan riya, yang ketiga penuntut ilmu itu supaya dia berkah ilmunya harus ittiba. Kalau dia tidak ittiba Nabi menuntut ilmu, sia-sia ilmunya para hadirin. Tidak akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diberkahi. Maka lihat ya, dalam sejarah literatur Islam, perpustakaan yang mengisi kitab-kitab itu, perpustakaan itu semuanya orang-orang di atas sunnah. Ada yang tidak sunnah tetapi apa sebutannya tidak baik. Ya, sebutannya tidak baik. Ada banyak yang menulis. Ya, punya ilmu banyak tetapi apa? Sebutannya tidak baik. Baik.
Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab kita sebagai penuntut ilmu adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, fittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'adatud dunya wal akhirah. Dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini yang kita cari para hadirin. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat, negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya jikalau manusia mengetahui. Qala subhanah. Mana dalilnya? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jikalau kalian patuh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapatkan hidayah. Dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-54. Apa kata Syekhul Islam menerangkan ayat ini? Sa'adatul abdi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah. Kebahagiaan seorang hamba baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ada pada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya para hadirin. Apalagi kita penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu ini dialah yang lebih utama harus mengikuti sunnah. Kenapa? Karena yang dipelajari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ilmunya diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Maka ada ungkapan para ulama salaf mengatakan, "Idza ra'aita syab yatanaqqalu ala ahli sunnati farjuhu." Kalau pemuda itu bolak-balik mendatangi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, maka optimislah terhadapnya. Kita berharap baik. Tetapi sebaliknya, wa idza ra'aita syab awwala nash'atihi yataraddadu ala ahli bidah fay'as minhu. Apabila engkau melihat seorang pemuda awal dibesarkannya bolak-balik kepada ahli bidah, apa kata beliau? Maka berputus asalah dari pemuda itu. Maka ini pentingnya kita punya anak, punya cucu, punya cicit, masukkan mereka di sekolah-sekolah, di pondok-pondok yang mengajarkan mereka dalil, mengajarkan mereka kitab Allah, mengajarkan mereka sunnah. Supaya apa? Kita mendapat pahala jariah. Jadi kebahagiaan seorang hamba dunia akhirat ada pada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua. Akmalun nasi tauhidan akmaluhum ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak kalah pentingnya para hadirin. Orang yang paling sempurna tauhidnya, orang yang paling sempurna ittiba'nya. Karena ingat, kita tahu rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama? Syahadatain. Betul? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padahal ini kan asyhadu, ini asyhadu. Para ulama kita mengatakan, kenapa tidak dijadikan dua rukun saja, kok jadi satu? Karena syaratnya sholat itu, puasa itu, haji itu, seluruh amal ibadah itu enggak bakalan sah tanpa yang dua ini. La ilaha illallah, ikhlas, Muhammad Rasulullah, ittiba. Maka enggak bisa dipisah ini, harus gandeng. Nah, jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, orang yang paling sempurna tauhidnya, orang yang paling sempurna ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nampaklah bagaimana mulianya para sahabat. Orang yang paling sempurna ittiba'nya kepada Rasul tidak ada lain kecuali siapa? Sahabat. Sampai dikatakan oleh Ibn Mas'ud yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Apa kata beliau mensifati sahabat ini? Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah memandang dan melihat hatinya seluruh hamba ini. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Allah lihat hati Nabi kita, hati manusia paling baik.
Fakhtarahullah li hamalati risalatihi. Allah pilihlah nabi kita mengemban risalah Islam. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian kembali Allah melihat hati-hati seluruh hambanya. Fawajada quluba ashabihi khairal qulub. Allah lihat hati sahabatnya, hati manusia terbaik. Fakhtarahumullah li suhbati nabihi. Maka Allah pilih para sahabat itu menjadi temannya Nabi. Dipilih. Maka sahabat ini manusia pilihan. Demikian juga orang mengamalkan sunnah ini manusia pilihan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah para jamaah. Sampai kita wafat. Ini yang penting, sampai kita wafat. Maka kita terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat dari surat Al-Imran, disunnahkan dibaca pada rakaat ketiga salat maghrib kadang-kadang. Apa? Disunnahkan untuk dibaca pada salat maghrib pada rakaat ketiga setelah Al-Fatihah kadang-kadang. Ini sahih dari Abu Bakar Siddiq para jemaah. Dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta'nya. Demikian juga dibawakan oleh Imam Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini salah satu sunnah yang perlu dihidupkan. Kadang-kadang pada sholat maghrib, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, baca satu ayat dari surat Al-Imran tadi. Masalah ayat 8 kalau salah. 8 atau 9? 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lanjut. Wa man fatahu juz'un minal ittiba' fatahu juz'un minat tauhid. Barang siapa yang terlewatkan baginya sebagian dari ittiba', maka terlewatkan pula sebagian tauhid dari dirinya. Kurang ittiba'nya berarti kurang tauhidnya. Sempurna ittiba'nya berarti sempurna tauhidnya. Kenapa? Karena ittiba' itu juga tauhid para jamaah. Jadi bukan saja tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya, ini tentang Allah. Tapi tentang Rasul ada tauhidnya. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan fahuma tauhidani. Dua syahadat ini dua tauhid. Kalau la ilaha illallah tauhidul mursal, mentauhidkan yang mengutus. Mengutus siapa Nabi Muhammad SAW bil ibadah. Mentauhidkan yang mengutus berarti mentauhidkan Allah dengan ibadah. Ibadah mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua namanya tauhidul mursil. Ya. Mentauhidkan yang diutus. Mengutus dan yang diutus. Tauhidul mursil wa tauhidul mursal. Yang mengutus Allah, mursil. Al-mursal yang diutus Rasulullah. Mentauhidkan yang mengutus dengan ibadah. Mentauhidkan yang diutus dengan ittiba'. Nah, ini dia para jamaah. Jadi ya, cocok dikatakan di sini man fatahu juz'un minal ittiba' fatahu juz'un minat tauhid. Siapa yang terlewatkan darinya ittiba', maka terlewatkan pula baginya tauhid. Maknanya kurang ittiba'nya, kurang tauhidnya. Nah, jadi tidak bisa orang mengatakan, oh ini akidahnya bagus katanya, tetapi sunnahnya kurang. Oh berarti belum benar. Ya,
Kalau tauhidnya bagus, sunnahnya bagus. Kalau sunnahnya tidak bagus, otomatis tauhidnya tidak bagus. Karena ini satu kesatuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhlas dan al-ittiba'. Wa man lam yastajib lillahi istajaba li ghairillah wa adzallahu al-makhluq. Barang siapa yang tidak menjawab Allah, maka ia akan menjawab selain Allah. Siapa yang tidak patuh kepada Allah, berarti dia akan patuh kepada selain Allah. Wa adzallahul makhluk, dan dia akan dihinakan oleh makhluk itu. Beda, kalau kita patuh kepada Allah, Allah muliakan kita. Tapi kalau patuh kepada makhluk, makhluk itu akan menghinakan kita. Contoh, jin dan syaitan. Apa kata Allah dalam suratul jin? Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Jinnya tambah sombong. Akhirnya apa? Macam dia minta sama jin itu. Maka jangan heran para jamaah. Oh, dia minta ini, maharnya sekian katanya. Dia dihinakan oleh jin tersebut. Maka dulu orang-orang Arab itu kalau musafir turun di satu lembah, dia mengatakan, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi." Aku berlindung dengan tuannya lembah ini. Datanglah Islam. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau berlindung kepada Allah, Allah muliakan kita, jayakan kita. Tapi kalau berlindung kepada manusia, manusia apa? Hinakan kita. Nah, contoh aja sekarang, ya, uang keamanan katanya, kita dihinakan, cari duit terus dia, kita jadi sapi perah jadinya. Beda kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita patuh kepada Allah, Allah muliakan kita. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa kullama kana ar-rajulu atba'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana a'zama tauhidan lillahi wa ikhlasan lahu fid din. Setiap kali seseorang itu ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin seorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin besar juga tauhidnya. Semakin besar juga ikhlasnya. Wa idza ba'uda an mutaba'atihi, tapi kalau jauh dari ittiba', naqasa min dinihi bihasabi dzalik, agamanya akan berkurang sesuai dengan kurangnya ittiba'. Sekali lagi, Syekhul Islam mengatakan, semakin seseorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin besar apa tahu? Tauhidnya, dan semakin agung juga keikhlasannya. Semakin jauh dia dari ittiba', maka berkuranglah agamanya seukuran kurangnya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yattabi'una hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an imanin wa yaqinin rasikhin. Ini yang perlu kita contoh nih para jemaah. Dahulu para sahabat itu mengikuti petunjuk Nabi itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan yang dalam. Nah, kita pun demikian sekarang. Jangan ikut Nabi karena coba-coba. Nah, nanti kalau manjur pakai, kalau enggak. Mana dia? Ini doa Nabi. Coba katanya. Contoh, Nabi bersabda, dalam hadis menyebutkan, apabila seseorang menjenguk orang sakit, faqala inda ra'sihi, lalu mengucapkan di atas kepalanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Dibaca 7 kali. Apa kata Nabi? Kalau memang ajalnya belum tiba, pasti sehat. Subhanallah. Kalau ajalnya belum tiba, pasti sehat. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau kita wakaf, ayyashfiyak. Nabi mengatakan, kalau orang ya itu belum tiba ajalnya, pasti sehat. Nah, jangan mengatakan, asal saya coba.
Ya, ya kalau bereaksi ya pakai katanya. Kalau nggak bereaksi enggak. Ini bukan obat penelitian. Ini wahyu. Tapi apa kata Imam Ibnul Qayyim tentang zikir-zikir ini para jamaah, tentang doa-doa ini? Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ya, as-silahu bidharibihi. Senjata itu laisa bihaddi, bukan karena tajamnya. Tapi senjata itu tergantung orang yang memainkannya. Doa itu kan datang dari Allah, wahyu ini. Tinggal siapa yang pakai dia sekarang. Kalau dia penuh dengan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan manjur. Tapi kalau kurang yakin dia kepada Allah, maka kurang juga manjurnya doa itu para jamaah. Maka Allah mengatakan melalui lisan nabinya, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa itu harus yakin para jamaah. Harus yakin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, sahabat ittiba kepada Nabi itu berdasarkan iman, penuh keyakinan yang dalam. Maka sahabat ini nggak perlu nanya. Kalau kita kan, Pak Ustadz, ini sunnah apa wajib? Sudah datang hadisnya nih. Kalau sahabat itu belum Nabi mengatakan wajib, sekedar Nabi dilihat memakainya langsung dipakai oleh sahabat. Contoh, pernah Nabi SAW sholat pakai sandal. Dan ini sering. Kenapa? Karena masjidnya tidak pakai karpet. Masjidnya pakai apa, kerikil. Bahkan ya hewan-hewan itu lalu lalang di masjid Nabi SAW. Itu sebabnya ada hadis, waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang memegang kerikil maka dia telah berbuat sia. Kenapa? Karena masjid Nabi itu kerikil. Nah, Nabi pakai sandal. Ingat, pakai sandal ini sunnah. Tapi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, misal sholat id di lapangan, yang pakai sepatu, nggak usah dibuka sepatunya, asal tengok alasnya bersih, Allahu Akbar sudah. Maka jangan heran tuh loh, pengawal-pengawalnya Raja Salman apa semuanya masuk masjid pakai sepatu semua, karena memang sunnah para jemaah, bukan karena dia malas buka. Ya, maka lihat ya, kalau antum tawaf di Ka'bah nggak ada larang antum pakai sepatu, ada yang larang? Nggak ada, pakai sandal tawaf sudah. Nggak ada yang larang. Subhanallah. Kenapa? Sunnah ini. Nah, pernah Nabi suatu saat sedang sholat Allahu Akbar pakai sandal. Di tengah-tengah sholat Nabi buka sandal. Semua sahabat di belakang buka sandal semua. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kalian buka sandal kalian? Ya Rasulullah, kami tengok engkau buka sandal, kami pun ikut buka sandal. Subhanallah. Ittiba'nya para sahabat. Belum Nabi omongin, sekedar lihat Nabi buka sandal langsung praktik. Kita ini sudah berkali-kali diingatkan, lurus rapatkan saf tapi bengkok terus. Ya Allah, berat. Ya, Masya Allah. Tapi kalau absen masuk surga, tidak ada kita mau ketinggalan. Subhanallah. Jadi ingat, para sahabat, mereka ittiba kepada Nabi dengan penuh keimanan yang dalam, keyakinan yang menancap. Qala Rafi' bin Khadij, contoh yang lain ini. Rafi' bin Khadij berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami suatu metode sewa menyewa tanah yang itu kami anggap berguna. Nah, bagaimana metodenya? Misalkan taruh seperti Masjid Salman ini ini menjadi 2 petak tanah. Saya mau sewa. Bagaimana sewanya? Sewanya saya mau tanam misalkan gandum. Sewanya nanti untuk petak sebelah itu sewanya, untuk yang sebelah untuk saya, bagian saya yang sewa. Ini cara sewa dulu. Kenapa tidak boleh? Jangan-jangan petak sewanya itu rusak, petaknya saya yang menyewa itu bagus. Siapa yang rugi? Tuan tanah. Atau sebaliknya, jangan-jangan petak untuk sewanya itu bagus, petaknya saya ini yang rusak. Siapa yang rugi? Saya sebagai penyewa. Seperti ini dia sewa zaman itu.
Dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya? Harus harganya jelas. Sewanya seperti sewa kita sekarang. Sewa ruko 1 tahun 10 juta, 25 juta. Ya. Meskipun mungkin nunggu dari hasil ruko tersebut. Yang penting jelas 10 juta. Yang penting jelas 100 juta. Kalau zaman dahulu tuh petak-petakan itu yang menjadi sewanya. Akibatnya tadi, ini rusak, itu baik. Ini baik, ini rusak. Tidak ada jaminan sewanya. Nah, akhirnya Rafi' berkata, dahulu Rasulullah SAW melarang kami suatu metode yang berguna menurut kami, wa tawa'iyatullah wa rasulihi anfa'u lana. Nabi larang, maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih berguna bagi kami. Metode yang kami pakai bagus, tetapi taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya lebih bagus lagi, lebih berguna lagi. Poin yang keempat. Kana sahabatu yaqtaduna bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatan bihi. Dahulu para sahabat mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uswatan bihi. Jadi para sahabat mengikuti contoh tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri toladan. Nah, kalau sekarang kan banyak toladan kita. Yang ngefans sama pemain bola, itu yang diikuti. Yang ngefans sama pemain ini diikuti. Kalau dulu, ya, sahabat Nabi SAW, orang-orang beriman yang mereka banggakan Rasulullah SAW, itulah yang menjadi contoh. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Istana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab." Nabi pernah memakai cincin emas. Awal-awal tapi ini para jamaah. Nabi pernah memakai apa? Cincin emas. Ya. Nabi buat cincin emas. Wa kana yalbasu, dan Nabi memakainya. Fayaj'alu fassahu fi batini kaffihi. Lalu Nabi menjadikan mata cincinnya di telapak tangan. Jadi kan kita tahu mata cincin itu di mana seharusnya? Luar ya. Nabi jadikan dia jadi dalam. Dimasukkan ke dalam. Di dalamnya. Dan ingat ya, cincin Nabi itu ada perbedaan sedikit dengan cincin kita. Cincin Nabi itu sekaligus itu tanda tangan. Atau stempel. Ada tuh kalau ke Masjid Nabawi ada perpustakaannya. Jadi tulisannya ya Pak Razil, Allah jadi atas, ya Rasul jadi tengah, Muhammad jadi bawah tulisannya. Jadi kalau dibaca dari bawah ke atas, Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Nabi pakai cincin sama dengan stempel. Maka sekarang bahasa Arabnya stempel itu khotam. Bahasa Arabnya cincin itu juga khotam. Nah, masih ada orang-orang alim kita yang buta sekarang itu, cincin itu langsung jadi stempelnya. Jadi dia tidak tanda tangan, kan tidak tahu dia tanda tangan, bagaimana tanda tangan dia buta. Akhirnya apa? Cincin langsung jadi stempel. Nah, jadi Nabi itu pakai cincin itu dulu ada sebab, ada keperluan. Apa itu? Oh, raja-raja tidak nerima namanya surat kalau tidak pakai stempel. Nah, Nabi buatlah cincin itu. Stempel. Muhammad Rasulullah. Fasona'an nasu khawatimah. Nah, sahabat luar biasa para jamaah. Nabi dilihat pakai cincin. Oh, semua sahabat pakai cincin. Ya seperti sekarang lah kalau ngefans sama seseorang kan. Ikut gayanya semua. Ya. Thumma innahu jalasa 'alal mimbari fanaza'ahu. Kemudian pernah Nabi duduk di atas mimbar, cincinnya dilepas. Faqala, dan Nabi bersabda, "Inni kuntu albasu hadzal khatam." Iya, sebelumnya aku memakai cincin ini. Wa aj'alu fassahu min dakhil. Aku jadikan matanya di dalam, yaitu di telapak.
bukan di luar. Farama bihi, Nabi lemparkan. Thumma qala wallahi la albasuhu abada. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak akan pakai lagi selama-lamanya. Fanabadhan nasu khawatimahum. Semua sahabat ikut melempar cincinnya semua. Subhanallah. Inilah dia ittiba'nya sahabat. Kalau yang dicintai membuang, semua ikut membuang. Inilah dia ittiba' yang sempurna itu para hadirin. Sahabatlah yang menjadi contoh. Maka itulah dia manhajus salaf. Ikut Nabi dan cara beragamanya Nabi dan cara beragamanya para sahabat. Kenapa? Taslimul mutlak. Ya, berserah secara sempurna kita kepada Allah dan ittiba' kepada Rasul secara sempurna. Jadi bukan setengah hati, bukan juga setengah-tengah. Baik, poin yang kelima. At-taraddudu fil ittiba', ragu dalam ittiba', bimbang, masih bimbang. Ya, awil kasalu fihi, atau malas-malasan. Ya, yunafi kamal al-imtithal. Ya, ini meniadakan kesempurnaan imtithal, kepatuhan. Ragu, malas, ini akan meniadakan kesempurnaan kepatuhan. Wa man qaddama qawlan ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun minal mustajibina lah. Siapa yang mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk bagian dari orang-orang yang menerima panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirah, dan di akhirat, kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang patuh kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ujungnya para hadirin, ittiba surga, tidak ittiba diancam neraka. Sebagaimana tauhid. Kalau kita bertauhid, ujungnya surga, lebih hebat lagi tanpa hisab. Tapi kalau tidak bertauhid, wal iyadzubillah, kekal di dalam neraka. Baik. Apa fawaid dari poin yang kedua ini, dari akhlak dan adab penuntut ilmu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-ittiba. Apa nama ittiba? Huwal iqtida, mengikuti, wat ta'assi, mencontoh an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Fil i'tiqad, dalam keyakinan. Wal aqwal, dalam ucapan. Wal af'al, perbuatan. Wat turuq, dan apa saja yang ditinggalkan. Ma'a tawaffuril qasdi wal iradati fi dzalik, dibarengi dengan keikhlasan. Nah, ini nama ittiba para jamaah, mencontoh dan mengikuti Nabi dalam keyakinan. Kalau Nabi berkeyakinan di mana Allah di atas, wajib ikuti, itu nama ittiba. Jadi tidak boleh dipilah-pilih. Contoh, saya fikihnya ikut Imam Syafi'i. Terus tariqatnya ikut Syekh Abdul Qadir. Ya. Akhlaknya ikut jamaah ini. Terus Rasulullah mau di mana? Sedangkan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, pada diri Nabi itu suri toladan yang terbaik. Tidak ada yang mengatakan ikut Nabi dalam sifat sholat saja. Enggak.
harus paripurna secara lengkap. Ini pun yang pertama. Itu makna ittiba' para jamaah. Jadi mencontoh dan mengikuti Nabi SAW dalam akidah, dalam ucapan, dalam perbuatan, wat turuk, dan dalam hal yang ditinggalkan. Ini penting ini. Dalam hal yang ditinggalkan. Nah, karena banyak muncul perkara bid'ah dalam agama, melaksanakan yang ditinggalkan Nabi. Melaksanakan yang ditinggalkan Nabi SAW. Poin yang kedua. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah neraca terbesar. Tolak ukur barometer terbesar alladzi tuzanu alaihi al-a'mal wal aqwal, sebagai tempat untuk menakar amalan dan ucapan dan perbuatan. Fama wafaqahu fahuwas shawab wa ma khalafahu fahuwal batil. Yang sesuai dengan Nabi maka itu yang benar, yang menyelisihi itu adalah batil. Ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Nabi itu neraca kita, tolak ukur kita. Kalau sesuai dengan Nabi benar. Tidak sesuai dengan Nabi, batil. Poin yang ketiga. Al-ittiba'u min usulis sa'adah. Ittiba' itu salah satu pokok kebahagiaan. Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, al-usulul lati yanbani 'alaiha sa'adatu bani Adam thalathah. Pokok terbangun di atasnya kebahagiaan anak Adam itu ada 3 para jamaah. Walikulli wahidin minhum aw minha diddun. Masing-masing punya lawan. Faman faqada dzalikal asl hasala ala diddihi. Siapa yang kehilangan salah satu pokok itu, maka dia mendapatkan lawannya. Sekali lagi, pokok kebahagiaan atau pokok yang di atasnya dibangun kebahagiaan anak Adam ada berapa? 3. Masing-masing punya lawan. Siapa yang kehilangan salah satunya, maka dia jatuh pada lawannya. 1. At-tauhidu wa didduhu syirku. Pokok pertama tauhid. Lawannya apa? Syirik. Artinya sekarang, kalau kita tidak bertauhid berarti jatuh dalam apa? Syirik. 2. Was-sunnatu, sunnah. Wa didduhal bid'ah. Lawannya apa? Bid'ah. Kalau orang tidak bid'ah, insya Allah dia di atas apa? Sunnah. Tapi kalau dia tidak di atas sunnah, oh saya ini netral. Netral itu ada merek air minum. Merek air minum namanya netral. Tapi kalau beragama nggak bisa. Ini dia. Jadi kalau tidak di atas tauhid dia jatuh dalam apa? Syirik. Kalau orang tidak beriman, ya kafir. Enggak, dia 50-50. Oh 50-50 saya kata. Baik. Yang ketiga, wa ta'atu wa didduhal ma'siyah. Taat. Lawannya apa? Al-ma'siyah. Walihadhihi tsalatsah diddun wahidun. Nah, tapi 3 hal ini para jemaah satu lawannya. Apa itu? Khulul qalbi minar raghbati fillah wa ma indahu. Hati kosong dari cinta kepada Allah, hati kosong dari kecintaan kepada surga. Orang kalau tidak cinta kepada Allah, orang tidak berharap lagi surga Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap lagi pahala Allah, dia tidak ada semangat untuk bertauhid. Kenapa? Ibarat orang kerja di perusahaan, dia itu di PHK, nggak bakalan dapat gaji. Semangat kerja? Nggak ada semangat. Nah sekarang bagaimana semangat bertauhid, semangat mengikuti sunnah, semangat taat, tetapi apa? Tidak pernah berharap surga, nggak ada takutnya sama neraka, nggak bakalan.
Jadi ketiga hal ini lawannya hanya satu, sunyinya hati dari raghbah fillah. Kosong hati itu dari cinta Allah dan cinta kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kepada jemaah. Kita bisa ikhlas, jauh dari riya, dan kita bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan yang kedua berikutnya, di antara ada penuntut ilmu, tunjang dia ilmu itu dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan doa-doa yang lainnya insyaallah di pertemuan berikutnya bulan depan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan bagi kita untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Untuk doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, apakah khusus untuk salat wajib saja atau salat sunnah? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan bagus. Semua salat, bukan saja untuk salat wajib, semua salat. Sama dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, semua salat. Sebagaimana Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, dan ini hukumnya wajib. Kalau enggak baca sujud sahwi. Kalau enggak baca sujud sahwi. Bahkan ada salah seorang sahabat, anaknya tidak baca ini, tidak diajak ngomong sampai dia mati. Ini doa yang luar biasa nih para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika melakukan sholat lalu riya, apakah terhapus seluruh pahala ibadah tersebut? Dan jika kita segera istighfar agar dosa riya, atas dosa riya, apakah pahalanya tetap terhapus? Para ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan, amalan yang terjangkiti oleh riya itu ada beberapa bentuk. Satu, terpisah yang pertama dengan yang terakhir. Contoh, sedekah pertama 50.000 ikhlas. Kenapa? Enggak ada orang, sepi. Nah, begitu ada kawan-kawan didapat di belakangnya, dekatnya, tambah lagi, bukan 50, 100 dikeluarin. Yang pertama itu selamat, yang kedua hancur lebur. Karena terpisah. 50 dengan 100. Yang kedua, kalau ibadah itu satu kesatuan. Contoh sholat 2 rakaat. Kan enggak bisa dipisah rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kalau dari awal dia itu sudah riya, hancur semuanya. Di awal dia ikhlas, di tengah sholat dia datang riyanya. Kenapa? Ada calon mertuanya datang. Atau ada bos. Diperbaiki sholatnya. Kalau dibiarkan, hancur kedua rakaat itu. Tapi dilawan dia dan berhasil dia, maka selamatlah kedua rakaat tersebut. Keadaan yang ketiga, kalau riyaknya datang sehabis sholat, riyaknya datang sehabis ibadah, maka ibadahnya selamat, dia salah sekarang saja, dia tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada teman yang senang kalau dipuji. Saya kalau berbicara dengan dia selalu saya puji. Tujuannya ingin menyenangkan hati. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak? La ilaha illallah. Nah, Nabi mengatakan kalau terpaksa memuji, katakanlah. Ya, wala uzakki 'alallahi ahada. Aku tidak mensucikan siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Katakan seperti itu. Nah, kita yang dipuji, pakailah doa Abu Bakar. Apa doanya Abu Bakar? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku gara-gara sanjungannya. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah dosa yang dia tidak dosa yang dia tidak ketahui pada diriku sehingga enak saja dia puji aku.
waj'al li khairam mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik dari sangkaannya. Ini doanya Abu Bakar nih para jamaah ketika diangkat menjadi khalifah ini. Ini doa luar biasa ini. Ya, sekali lagi apa doanya? Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku atas pujiannya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah kesalahan-kesalahanku yang dia tidak ketahui oleh yang memuji ini. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Nah, jadi itulah yang kita lakukan terhadap kawan yang seperti itu. Afwan Ustaz, untuk doa setelah tahiyat akhir, apakah posisi jari telunjuk kita masih dalam keadaan berisyarat? Iya, selama kita belum salam masih isyarat. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apabila ingin safar kemudian pamit dan bilang-bilang ke saudara atau teman-teman karena sedang masuk untuk menitip rumah yang ditinggalkan, apakah termasuk riya? Ya enggak lah kalau seperti ini. Yang penting jangan antum pasang spanduk mohon doa dan restu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Nah, bagaimana kalau doa-doa kita pakai speaker ini doa ini? Ini namanya i'tida, melampaui batas. Masuk dalam surat Al-A'raf, awal-awal surat, ya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah Rabbmu tadarruan, merendah, wa khufyatan, dengan suara lirih, karena Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Hadits as-sahihain dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, sahabat ketika safar, kalau takbir tuh besar suaranya. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum atau irbi'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una samman wala ghaiban, sebab kalian tidak sedang menyeru yang tuli, tidak pula menyeru yang gaib. Ini namanya i'tida, melampaui batas. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terus? Tasbih yang 10-10. Baik. Ingat, variasi dalam ibadah ini luar biasa banyaknya para jamaah. Bisa dibaca buku yang sudah saya susun itu. Ya, kan banyak faedahnya. Salah satunya menghilangkan kebosanan. Nah, sekarang kalau ibu-ibu di rumah tiap hari ayam terus. Ayamnya ayam semur terus. Ya lama-lama bagaimana? Jadi ayam kita. Ya. Allah Azza wa Jalla Maha tahu para jemaah bahwasanya manusia itu bosan. Maka syariat ini dibuat variasi. Nah, salah satu zikir itu tadi. Hadits Al-Bukhari, demikian Muslim, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin dipakai maghrib. Kenapa? Tidak pulang ke rumah. Baik. Berikutnya Zuhur lagi kerja, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, tidak ada la ilaha illallahnya. Langsung setelah itu ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Asar, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Isya, subhanallah 10, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Variasikan. Ya, cuma itu tadi. Ada yang ada tahlilnya, ada yang tidak ada tahlilnya. Tapi ingat, tidak selamanya amalan berat dalam agama pahalanya berat. Ada amalan ringan, itulah dia. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, sama seperti 150 kali zikir kita di lisan. Dan takarannya di akhirat sama seperti 1,5 ton.
1.500 kilogram beratnya itu. Maka divariasikan saja, tergantung situasinya. Tapi jangan, wah kedong enak ini terus katanya. Ya, harus variasi supaya semua sunnah itu hidup. Ya, dia tinggal diatur saja. Ya, dan tentu ingat, apakah nggak ada la ilaha illallahnya? Kalau sudah seperti itu, nggak ada sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam. Yang mana Abu Bakar? Oh ya. Oh ya. Kalau ya suami menggombalin istrinya, ini dia bohong nggak apa-apa kalau di sini. Boleh kalau ini. Nggak perlu pakai Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Gratis kalau ini. Nah, tapi kalau yang di luar hati-hati. Bahkan Nabi mengatakan, "Uhthu turab ala wajhil maddahin." Taburkan tanah di mukanya orang yang suka muji. Tapi suami istri tidak ada masalah. Bahkan syariat mengizinkan dusta. Ada 3 tempat bohong yang boleh. 1 dalam peperangan, 2 dalam mendamaikan, 3 ucapan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya untuk menyenangkan dia. Ya, Bang, bagaimana masakan saya? Luar biasa, padahal apa? Asinnya minta ampun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Baik. Kalau kita mendapatkan musibah, ketika kita lapor cari tahu untuk berusaha mengembalikannya, apakah itu bukan bagian dari sabar? Kita katakan itu bagian dari sabar. Tetapi ingat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tingkatan-tingkatan manusia ketika mendapat ujian. 1 al-jazi' namanya, paling rendah ini, yang berkeluh kesah. 2 yang menahan amarah, sabar. Naik lagi derajatnya ya ketika dia ridho. Lebih tinggi lagi derajatnya nomor 4, syukur. Bang, motornya hilang, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kenapa bilang alhamdulillah? Allah menguji saya karena dia lagi cinta kepada saya. Nah, sekarang ungkapannya, Bang, aku cinta kepadamu. Astagfirullah. Kan enggak cocok. Ya, aku cinta kepadamu. Ya, apa kita katakan? Sabar. Kan kurang nyambung ya. Tapi aku cinta kepadamu. Alhamdulillah. Nyambung? Nyambung. Tapi ingat, derajat orang paling tinggi ini. Maka sebabnya dibawakan dalam Riyadhus Shalihin, ketika Allah bertanya kepada para malaikat, malaikat, apa yang kamu perbuat terhadap hambaku? Ya Allah, aku wafatkan buah hatinya, anaknya. Terus apa katanya? Hamidaka, dia puji engkau ya Allah katanya. Wastarja, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamdi. Bangunkan hambaku istana di surga, namakan rumahnya, istananya istana pujian. Nah, jadi kelas nomor berapa kita ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, sekira demikian para hadirin. Lolos ini Pak Haji Sorah, lebih 10 menit, mohon maaf ini. Nanti kita lanjut insyaallah ta'ala bulan depan insyaallah. Masih dalam adab-adab kita sebagai penuntut ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingatkan yang lain untuk terus bisa hadir para jamaah ke taman-taman surga majelis ilmu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.